Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ayo, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau kalian perhatikan baju seragam dan tempat duduknya. Sudah rapi atau belum? Kalau belum, Ibu persilahkan kalian untuk merapikannya terlebih dahulu. Sudah? Nah, karena sudah rapi, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan KM pimpin doanya. Selesai. Sekarang coba lihat teman di kanan dan di kirinya. Ada yang tidak hadir gak hari ini? Tidak ada? Hadir semua? Wah, hebat, semuanya hadir ya. Sekarang Ibu mau tes semangatnya. Pada semangat gak hari ini? Wah, kayaknya kurang semangat. Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung bersama-sama. Yuk kita nyanyi. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, jadi lebih semangat kan? Oke, karena semuanya udah semangat, Ibu mau tanya, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Silakan angkat tangannya. Ya, Dava. Betul sekali. Sebelumnya kita belajar tentang organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, selain organ gerak, manusia dan hewan juga mempunyai organ lainnya. Salah satunya yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang tahu? Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia dan bagaimana cara menjaganya. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama kita akan mengamati teks tentang pentingnya olahraga bagi kesehatan peredaran darah. Terus kita akan mengamati organ peredaran darahnya juga. Terus kita akan mengamati video tentang aktivitas daya tahan jantung untuk kebugaran jasmani. Dan yang terakhir kita akan mengamati gambar cerita. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut tujuannya agar kalian dapat menemukan dan menuliskan pokok pikiran yang terdapat dalam teks tersebut. Lalu kalian juga dapat menganalisis dan menggambar organ peredaran darah pada manusia. Kalian juga dapat mengemukakan dan mempraktikkan latihan aktivitas daya tahan jantung untuk kebugaran jasmani. Nah, selanjutnya kalian juga dapat mengidentifikasi gambar cerita tentang kesehatan dan membuat gambar cerita tentang kesehatan organ peredaran darah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hana. Nah, sekarang pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Hana ya. Nah, di sini Ibu mempunyai teks mengenai pentingnya olahraga bagi kesehatan organ peredaran darah. Ibu akan bagikan ya. Semuanya sudah kebagian? Baik. Nah, sekarang coba kita amati dan baca teks tersebut. Sudah anak-anak? Ya, dari teks tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan Rina. Ya, tadi Rina bertanya, Ibu, bagaimana caranya kita menjaga organ peredaran darah? Boleh, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Boleh, silakan Ina. Ya, betul ya, caranya dengan berolahraga. Nah, sesuai teks di sini, caranya dengan bersepeda. Ada lagi? Ya, dengan berenang. Terus
berlari, dan selain berolahraga kita juga harus makan makanan yang sehat. Nah, selanjutnya kita juga harus tidur yang cukup. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Nah, selanjutnya coba dari teks tersebut kalian cari pokok pikiran dari paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, Ibu beri waktu selama 15 menit. Nah, tadi Ibu lihat kalian sudah selesai ya untuk mengerjakan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, coba di sini siapa yang ingin membacakan pokok pikiran dari paragraf 1? Boleh silakan Rina? Ya, betul. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin membacakan pokok pikiran dari paragraf 1. Boleh silakan Ina? Ya, betul ya tadi yang dijawab oleh Ina dan Rina, yaitu pokok pikiran paragraf 1 bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Nah, selanjutnya pokok pikiran dari paragraf 2, siapa yang ingin membacakan? Boleh silakan Rino. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya ada lagi. Boleh silakan Intan. Ya, betul ya tadi yang dikatakan oleh Rino dan Intan bahwa pokok pikiran paragraf 2 yaitu pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Nah, tadi yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian sudah betul ya bahwa pokok pikiran dari paragraf 1 dan paragraf 2 berada di awal paragraf. Nah, selanjutnya bahwa kita juga harus mengaplikasikan berolahraga dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa terhindar dari penyakit jantung koroner. Nah, karena penyakit jantung koroner itu disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Nah, itu karena adanya endapan lemak. Nah, karena itu kita harus berolahraga seperti bersepeda agar bisa mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini siap untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Siap, bagus. Nah, setelah itu ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, sepertinya tidak ada ya anak-anak. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 orang siswa. Nah, boleh lihat ke depan, Ibu sudah membagikannya. Nah, sekarang coba kalian duduknya per kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja yang harus kalian diskusikan. Ini ya. Baik, semuanya sudah dapat? Oke, nah Ibu akan menjelaskan ya. Nah, di sini terdapat nomor kelompok, kalian bisa isi nama anggota, lalu ada tujuan kegiatan hari ini, lalu langkah kegiatannya. Kalian dibentuk ke dalam 5 kelompok. Lalu di sini terdapat gambar yang harus kalian analisis. Nah, lalu kalian membuat cara kerja organ peredaran darah. Nah, lalu kalian juga harus menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. Nah, coba kalian lihat ke halaman 2. Nah, di sini terdapat ada gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, silakan kelompok 1. Betul ya, ini ada gambar jantung. Coba, ini yang kedua gambar apa anak-anak? Boleh silakan kelompok 3. Betul, ini ada gambar pembuluh darah. Dan yang terakhir ada gambar apa kelompok 2? Iya, betul, paru-paru. Nah, di sini kalian harus menganalisis dan cari tahu fungsinya apa dari masing-masing organ peredaran darah ini. Nah, setelah kalian mengetahui fungsinya, kalian lalu menggambar cara kerja dari sistem peredaran darah. Begitu. Sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, semuanya sudah mengerti ya, anak-anak. Nah, selanjutnya setelah kalian menggambar, kalian juga nanti akan menyimak video yang akan Ibu tampilkan mengenai aktivitas daya tahan jantung, dan coba kalian nanti simak baik-baik untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa ini. Sudah siap anak-anak? Siap. Nah, sekarang coba kalian
Diskusikan, Ibu beri waktu selama 20 menit. Ibu sudah lihat, kalian sudah selesai untuk menganalisis gambar dan lalu menggambarkan sistem organ peredaran darah. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video mengenai aktivitas latihan daya tahan jantung. Nah, kalian bisa simak videonya baik-baik, lalu kalian catat hal-hal yang penting untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa tersebut. Nah, setelah selesai, nanti kalian akan membacakan hasil diskusinya. Baik, siap anak-anak? Ya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di pertemuan ini ya kita bertemu lagi dengan Pak Guru, tentunya di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan di pertemuan ini kita akan belajar tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Baik, yang pertama, sebelum kita mempelajari berbagai permainan tadi ya, anak-anak harus mengetahui ya untuk daya tahan jantung ini sendiri. Ya. Baik anak-anak, berkaitan daya tahan jantung ini, anak-anak juga bisa mengukurnya ya. Caranya bagaimana? Anak-anak bisa memegang tangannya seperti ini ya. Pegang pergelangan tangan bagian telapak tangan yang depan ya, di bawah atau di atas pergelangan tangan seperti ini. Kemudian coba anak-anak sedikit tekan, kemudian rasakan pasti ada denyut nadi yang bergerak. Nah, silakan anak-anak bisa hitung 30 detik ya. Kemudian jumlahnya berapa? Kalikan 2. Nah, jika denyut nadi anak-anak 70 sampai 80 pada saat anak-anak bersantai atau beristirahat normal, maka anak-anak termasuk pada golongan yang sehat atau denyut nadi yang normal. Nah, mengenai daya tahan jantung ini anak-anak, kita juga perlu mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Yang pertama adalah umur atau usia, yang kedua jenis kelamin, kemudian keturunan, dan terakhir adalah latihan dan aktivitas fisik ya. Jadi dari umur, jenis kelamin ya, keturunan, dan latihan ini bisa sangat berpengaruh pada daya tahan jantung anak-anak. Ya, tentunya umur atau usia yang semakin tua, semakin banyak usianya, maka daya tahan jantungnya tentu berbeda dengan usia yang lebih muda. Dan untuk jenis kelamin juga berpengaruh, laki-laki dan perempuan pasti berbeda ya. Kemudian keturunan ya dari orang tua, dan yang terakhir latihan atau aktivitas fisik. Tentu anak-anak yang sering melakukan latihan atau aktivitas fisik pasti memiliki pengaruh atau daya tahan jantungnya lebih bagus. Nah, yang berikut manfaat daya tahan jantungnya anak-anak adalah untuk mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Semakin sering anak-anak berlatih ya untuk meningkatkan kebugaran daya tahan jantung, maka akan semakin terhindar dari bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Kemudian bisa menjaga tekanan darah tetap normal. Yang berikut, mengatur kadar lemak dalam darah, kemudian mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama ya. Itu. Nah, yang terakhir adalah mengurangi risiko jantung koroner ya, atau penyakit jantung lainnya. Jadi, daya tahan jantung ini sangat bermanfaat ya. Jadi, semakin kita latih, maka akan semakin bermanfaat khususnya pada kesehatan kita. Begitu anak-anak, dan kita mulai ya untuk latihan peningkatan daya tahan jantung. Yang pertama adalah lari memindahkan bola. Ya, jadi anak-anak bisa membuat garis terlebih dahulu seperti ini. Kemudian anak-anak berlari ya bolak-balik dengan memindahkan bolanya ya. Jadi bisa anak-anak menggunakan beberapa bola, kemudian pindahkan dari titik awal ke titik akhir ya. Lakukan ya paling tidak 8 kali bolak-balik atau 8 bola ya. Nah, selanjutnya adalah latihan untuk lompat tali. Ya, di latihan lompat tali ini tentu akan semakin meningkatkan
kemampuan atau daya tahan jantung kita apabila anak-anak lakukan dengan baik dan teratur. Ya, artinya anak-anak melakukan permainan lompat tali ini dengan terprogram ya. Jadi melakukan mungkin sebanyak 20 kali lompatan ya. Kemudian istirahat lagi, lakukan lagi sampai kemampuannya ya, tergantung tentu setiap anak berbeda-beda ya. Ini berbagai contoh latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Nah, latihan yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan. Nah, di sini contohnya adalah lapangan Pak Guru buat batas ya. Kemudian anak-anak bisa berlari memutari lapangan ya dengan kecepatan yang stabil. Kemudian berlari terus ya. Dikira-kira ya durasi paling tidak bisa 6 menit ya sampai 12 menit. Ya, anak-anak berlari terus, jogging ya, mengitari lapangan atau halaman anak-anak yang memiliki di rumah. Yang berikut adalah latihan interval. Nah, latihan interval ini apa yang dimaksud? Jadi anak-anak menyiapkan 3 tempat atau boleh lebih. Ya, di sini Pak Guru memberikan contoh 3. Kemudian di titik pertama anak-anak bisa melakukan permainan lompat tali ya. Dan di tempat yang berikutnya anak-anak bisa melakukan lari bolak-balik ya. Nah, setelah melakukan lari bolak-balik, anak-anak bisa melakukan squat thrust atau duduk, kemudian merentangkan kaki dan berdiri lagi. Itu contohnya. Dari setiap pos atau setiap titik ini bisa anak-anak lakukan sebanyak 8 kali atau bisa lebih disesuaikan dengan kemampuan. Nah, ini untuk latihan interval ya. Nah, kemudian ada permainan reaksi. Ya, di permainan reaksi ini anak-anak bisa bermain lari ya sambil melakukan perintah atau bereaksi sesuai dengan instruksi. Di sini anak-anak bisa berlari atau berkeliling, namun ketika ada instruksi ya, misal jalan, maka anak-anak berjalan. Ketika ada instruksi lari, maka anak-anak berlari. Lompat, maka anak-anak melompat. Seperti itu instruksinya. Nah, anak-anak nanti bisa meminta bantuan saudara atau siapapun yang ada di rumah untuk memberikan instruksi atau perintah. Seperti itu ya. Ini untuk permainan reaksi ya anak-anak. Nah, demikian materi terkait dengan latihan daya tahan jantung, tentunya untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Tadi hasil diskusi yang telah kalian bacakan sudah tepat semua ya anak-anak. Nah, tadi organ peredaran darah itu ada berapa? Ada 3, yaitu ada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Yang kedua ada pembuluh darah, yaitu tempat mengalirnya darah. Dan yang ketiga ada paru-paru, yaitu untuk menyuplai oksigen ke darah. Nah, tadi juga ada sistem peredaran darah, yaitu ada 2, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, jika yang sistem peredaran darah kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru lalu ke jantung. Dan yang kedua ada sistem peredaran darah besar, yaitu dari jantung, seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, tadi juga kita sudah menyimak video mengenai aktivitas latihan daya tahan jantung. Nah, juga tadi kalian sudah berdiskusi juga ya. Nah, tadi coba aktivitas untuk menjaga daya tahan jantung ada apa saja? Ya, tadi ada lompat tali, lalu ada lari mengelilingi lapangan, lalu ada juga memindahkan bola, dan masih ada lainnya. Nah, fungsinya itu untuk menjauhkan kita dari penyakit jantung. Nah, lalu yang kedua untuk mengontrol lemak. Selanjutnya menjaga tekanan darah juga. Nah, setelah ini coba kita ganti baju menjadi baju olahraga, lalu kita keluar kelas untuk mempraktikkan aktivitas latihan daya tahan jantung kita. Ya, semuanya sudah ganti baju ya. Tadi gimana? Apakah capek anak-anak? Enggak ya, selalu semangat semuanya.
Nah, coba kita perhatikan ke depan. Di sini Ibu mempunyai gambar tentang kesehatan. Ya, coba kalian amati dan ada yang ingin menyampaikan tidak? Ini isinya tentang apa? Boleh silakan Dika. Betul ya, ini mengenai pentingnya berolahraga agar lincah. Nah, selanjutnya, coba setelah kalian mengamati gambar tersebut, sekarang kalian masih duduknya berkelompok ya anak-anak dan masih dengan lembar kerja yang tadi Ibu bagikan. Nah, coba di bagian terakhir, kalian gambarkan atau buat gambar seperti ini tentang pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, setelah kalian menggambar, LKPD yang ada di masing-masing kelompok bisa dikumpulkan di Ibu. Sudah siap anak-anak? Ibu beri waktu selama 15 menit. Nah, setelah kalian belajar bersama Ibu Hana, sekarang kalian akan belajar bersama Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham mengenai yang telah dijelaskan oleh Ibu Hana? Boleh ditanyakan, acungkan tangannya. Boleh, Andi? Iya, Andi bertanya, katanya. Apakah lompat tali termasuk olahraga untuk kesehatan peredaran darah? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang mau jawab? Iya, Ica? Iya, benar, permainan lompat tali termasuk olahraga untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Lalu lompat tali juga dapat mengurangi resiko untuk penyakit jantung koroner. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, boleh, Lia. Ya, hebat ya, Lia. Lalu ada lagi? Ya, boleh, Andi. Ya, hebat ya, Andi. Hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Kita sudah belajar mengenai pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Lalu kita sudah belajar mengenai organ peredaran darah dan fungsinya. Kita sudah belajar mengenai kegiatan latihan daya tahan jantung. Lalu kita sudah membuat gambar cerita mengenai olahraga. Wah, hebat ya kalian semua. Nah, sekarang Ibu punya soal evaluasi. Coba sekarang kalian kerjakan soal evaluasi ini. Ibu akan bagikan satu-satu. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah mengerjakannya? Boleh sekarang kalian tukarkan jawaban kalian dengan teman sebangku kalian. Kita periksa sama-sama. Ada yang mau membacakan soal pertama dan jawabannya? Boleh, Ica? Ya, benar. Jadi, jawabannya A, yaitu jantung merupakan bagian dalam organ tubuh yang penting. Yang nomor 10. Ada yang mau membacakan soalnya dan jawabannya? Boleh, Siti? Apa jawabannya? A. Ya, benar. A yaitu menempelkan gambar. Ada yang benar semua? Acungkan tangan. Wah, hebat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, hebat ya anak Ibu.
Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesannya? Ya, boleh Bella. Ya, menyenangkan katanya. Wah, bagus ya. Lalu ada yang mau lagi? Boleh Andi? Ya, tidak mengantuk katanya. Wah, hebat-hebat ya kalian. Semangat belajarnya. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian dikerjakan di rumah. Kalian catat ya di buku. Kalian cari kegiatan apa saja yang dapat mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Sudah dicatat? Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai organ gerak pada manusia. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa, boleh dipimpin oleh KM-nya. Alhamdulillah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya di rumah. Lalu jangan lupa kalian terus belajar di rumah. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.